Anjini mulai. Baik, Ya, mulai. Silakan mulai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk kuliah pada hari ini. Serta salam kita curahkan kepada Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja pada presentasi hari ini kita akan membahas mengenai psikologi. Itu psikologi itu sendiri, psikologi sosial, psikologi komunikasi, serta peran psikologi bagi ilmu komunikasi. Adapun pengertian dari psikologi itu sendiri adalah salah satu bidang pengetahuan serta ilmu terapan yang di dalam pelajari mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seorang yang melakukan praktik psikologi dapat disebut sebagai seorang psikolog. Di mana pada psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang, baik pada fungsi mental, perilaku, individu, maupun kelompok, yang didasari pada proses psikologis, neurologis, serta psikososial. Adapun psikologi sosial itu sendiri merupakan suatu studi tentang hubungan antara manusia serta kelompok sosial itu sendiri. Para ahli dalam bidang ini pada umumnya mereka adalah ahli psikologi maupun ahli sosiologi. Walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan baik individu ataupun kelompok sebagai unit analisis mental, akan tetapi definisi komunikasi sosial itu sendiri merupakan suatu studi yang menginvestigasi bagaimana seseorang dalam berpikir, bagaimana perasaan seseorang, serta perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Mungkin itu mengenai psikologi dan psikologi sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Nuranisa Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu psikologi komunikasi. Bagaimana dengan psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas. Psikologi dan ilmu komunikasi. Seperti apa sih peran psikologi bagi ilmu komunikasi? Yang pertama itu memengaruhi kecerdasan emosional, 2 menumbuhkan rasa percaya, 3 menentukan identitas seseorang, 4 memperkuat sugesti. Dan peran psikologi itu mencapai tujuan, memengaruhi sikap, memudahkan menerima informasi, membentuk kepribadian seseorang. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik. Jadi ruang untuk berdiskusi itu kita alihkan ke grup WhatsApp saja, tapi diskusinya by voice note ya. Dengar ya kelompok 1 ya. Jadi harap kelompok 1 mengarahkan teman-teman berdiskusi di grup WhatsApp saja. So, karena tidak memadai untuk kita berdiskusi secara panjang lebar di Zoom, karena waktu Zoom ini hanya terbatas, sangat terbatas. Baik, sedikit saya memberikan masukan terhadap paparan materi kelompok 1, sekaligus juga bagi kelompok lain ya. Kelompok berikutnya, kiranya nanti ingin presentasi yang secara baik itu
harus dimulai dulu dari definisi ya. Sehubungan dengan materi kelompok 1 ini pengertian psikologi sosial dan psikologi komunikasi. Alangkah baiknya kalau tadi diawali itu dengan definisi. Definisi yang saya maksud di sini adalah definisi secara etimologi dan terminologi. Definisi secara bahasa dan peristilahan atau juga definisi dari versi para ahli, para pakar ya. Jadi sangat penting itu dalam sebuah pembahasan ilmiah ada yang namanya definisi konseptual supaya para pendengar, para mahasiswa lain bisa paham dengan pengertian apa sih yang dimaksud dengan psikologi ya, secara bahasa dan peristilahan. Saya harap juga begitu dengan kelompok berikutnya, kelompok lain, nanti di materi-materi berikutnya itu sebaiknya pembahasannya dimulai dengan definisi-definisi konseptualnya dulu. Kemudian dijabarkan apa isi dari konsep-konsep yang dibahas. Terutama tadi yang saya tidak dengar ini dari kelompok 1 ini, apa pengertian komunikasi? Dan bagaimana itu yang dimaksud dengan apa ruang lingkup pembahasan komunikasi? Karena kalau kita berbicara komunikasi sebagai sebuah ilmu, itu pembahasannya sangat luas, jadi perlu dibatasi komunikasi apa yang dimaksud oleh kelompok 1 ini. Begitu juga dengan psikologi. Psikologi ini cakupan pembahasannya sangat luas. Jadi dalam berbicara tentang ilmu psikologi, objeknya itu bukan hanya komunikasi, ada psikologi politik, ada psikologi sosial, ada dan berbagai hal ya. Jadi saat ini ilmu psikologi itu sendiri sudah sangat berkembang, sangat pesat. Hampir membahas semua aspek keilmuan lainnya. Artinya dalam artian lain dikawinkannya dengan bidang ilmu lainnya. Termasuk yang kita pelajari hari ini, psikologi komunikasi itu pada awalnya berdiri sendiri pada awalnya. Psikologi sebagai sebuah ilmu dan juga komunikasi sebagai sebuah ilmu tersendiri. Tapi di kemudian hari para ahli mengintegrasikan dua bidang ilmu, psikologi dan komunikasi. Nah, itu yang mestinya perlu dipertegas oleh kelompok 1 ya. Terkait dengan pembahasan mengenai pengertian psikologi komunikasi, saya juga menyarankan adik-adik mahasiswa bisa nanti membaca karya tulis yang sudah saya buat ya. Ada satu buku yang sudah saya buat yang berjudul Psikologi Komunikasi. Insya Allah nanti kalau saya sudah menemukan filenya, karena filenya saya lupa taruh di mana karena terlalu banyak data di laptop saya. Mudah-mudahan saya dapat dan nanti insya Allah saya share karya tulis saya dalam bentuk digital PDF. Atau juga kalau mahasiswa berminat boleh juga nanti pesan langsung ya, bisa dicetak. Karena hak percetakan itu ada di penerbit di Makassar. Baik, apalagi ya, psikologi sosial juga tadi kita belum terlalu menangkap sebenarnya poin-poin besarnya. Apa sih yang dimaksud psikologi sosial dan psikologi komunikasi? Ini mungkin bisa menjadi bahan pertanyaan bagi mahasiswa lain nanti di dalam diskusi ya. Kita akan lanjut berdiskusi di grup WhatsApp secara voice note. Misalnya juga saya akan tetap memandu mahasiswa di dalam proses diskusi. Ini sampai jam berapa ya waktunya? 10 sampai jam 11.50 Pak. Oke, masih ada waktu ya. Jadi sisa waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya di grup WhatsApp. Mohon adik-adik mahasiswa jangan meninggalkan
forum ya di grup WhatsApp. Tak lupa juga saya mengingatkan kembali Ketua Rombel untuk mengirimkan screenshot untuk saya input di Siakat ya kehadiran mahasiswa hari ini. Pak, sudah. Kalau ada temannya yang bermasalah masalah jaringan keluar masuk misalnya, boleh juga melapor ke Ketua Rombel ya. Tidak sempat siapa tahu mungkin pada jam 10.25 tadi tidak sempat di screenshot ya. Jelas ya mana Ketua Rombel? Iya, Pak. Oke, baik. Satu lagi saya memberikan solusi ya supaya memudahkan mahasiswa. Seperti di semester lalu di mata kuliah yang saya ajar itu, saya berikan kesempatan juga bagi mahasiswa kelompok pemakalah itu membuat video supaya di hari presentasi tidak lagi terkendala tadi seperti tadi ya, tidak bisa muncul PowerPoint-nya. Jadi saya menyarankan kelompok berikutnya boleh merekam presentasinya lewat video. Jadi nanti kita tinggal menonton video presentasi supaya tidak ada lagi kendala-kendala tidak bisa menampilkan PowerPoint ya. Jadi ada dua pilihan, ada dua opsi. Bisa presentasi live, bisa juga presentasi berdasarkan video yang sudah direkam jauh-jauh hari sebelumnya. Paham ya? Jadi itu semacam alternatif bagi mahasiswa supaya bisa lebih efektif presentasinya. Jelas ya? Iya. Oke, mudah-mudahan dia bisa didengarkan masukan saya. Dan juga harapannya tugas ringkasan sudah diupload di Edling ya. Kalau ada mahasiswa yang belum mengirim tugasnya ke Edling, karena ada batas waktunya, boleh kirim hari ini yang terlambat ya, enggak apa-apa. Nanti saya buka kembali Edling, supaya ada penilaian tugas individu dan makalahnya. Baik, terima kasih atas penyampaian makalah dari kelompok 1. Terima kasih juga atas kehadiran mahasiswa lain di Zoom. Dan kita lanjut berdiskusi di grup WhatsApp ya melalui voice note. Pak, izin memotong. Ya, silakan bertanya, Dek. Itu maksudnya video dibikin memang jauh-jauh hari, Pak. Di mana diupload, Pak, supaya bisa ditonton? Diupload nanti di Zoom. Di Zoom? Iya, di Zoom. Pada saat presentasi kita mahasiswa yang presentasi tidak lagi presentasi secara live, tapi Zoom-nya tinggal diputar. Jadi videonya itu dikirim ke saya dulu supaya saya yang putarkan nanti. Paham ya? Oh iya Pak, iya. Boleh juga mahasiswa langsung memutarnya melalui laptop. Karena kalau handphone mungkin agak berat itu kalau handphone yang putar. Jauh lebih bagus lagi kalau video ya dibanding presentasi live, karena kalau video tidak ada lagi kendala-kendala seperti tadi tidak bisa muncul PowerPoint-nya lah apalah dan sebagainya, mungkin jaringan juga hilang tiba-tiba ya, begitu dah ya. Paham muslimin ya? Iya Pak ya, sama anu juga Pak, apalagi sama yang resume Edling Pak, masih dibuka aja nanti Pak. Iya bisa, tapi jangan sering-sering terlambat ya. Kalau ya, hari ini masih bisa dimaklumi mungkin karena belum paham mungkin. Iya Pak. Iya, jadi ingatkan saya sebentar untuk buka kembali karena mungkin sudah tertutup ya. Iya Pak, tertutup tadi jam 9. Oh iya, tertutup jam 9. Jadi saya maklumi untuk hari ini bisa kirim. Begitu juga di kemudian hari mungkin ada yang tidak sempat mengerjakan tugas individu karena mungkin ada kendala, sakit mungkin, boleh nanti menyusul di paling lambat 2 hari ke depannya lah. Maksimalnya ya, 2-3 hari ke depan. Iya, Pak, paham Dek, sudah paham muslimin ya? Iya Pak, iya paham. Ya.
Terima kasih Pak. Silakan, iya silakan bertanya nanti di japri saya saja kalau ada yang belum dipahami ya. Chat langsung melalui nomor pribadi saya. Baik, silakan lanjut diskusi di WhatsApp. Saya akhiri pertemuan kita di Zoom. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Akhirul kalam, nunul kalim turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.